Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bersama saya Mus Ahmad, kita akan melakukan peragaan, yaitu perawatan luka pada pasien dengan luka kanker. Nah, di sini sebelum kita masuk ke tindakannya, saya akan memperkenalkan dulu alat yang akan kita gunakan. Di sini boleh lebih dekat. Di sini kita menggunakan bak instrumen ya yang berisi di sini ada pinset, gunting ya, terus ada handscoon steril, terus kita ada padding juga di sini sebagai dressing modern yang akan menyerap eksudat. Terus di sini ada salep luka juga yang kita pakai untuk merawat luka. Terus juga ada sabun luka ya. Terus kita ada juga di sini ada cairan pembersih seperti NaCl, ada kasa steril, ada transparan film, dan ada plester. Kita juga bisa menambahkan beberapa dressing yang lain yang kita rasa perlu kita gunakan. Oke, interaksi dengan pasien. Jadi di sini kita memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan serta kontak waktu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Perkenalkan saya Mus Ahmad, perawat yang dinas kali ini. Mohon maaf dengan Ibu siapa? Tanggal lahirnya saya cocokkan dengan gelarnya ya Bu. Oke, pasiennya betul. Jadi Ibu, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan perawatan luka di payudara Ibu karena di sini kita terjadwal Ibu akan mendapatkan perawatan luka pada pagi hari ini. Nanti kita akan membuka balutan yang lama dan membersihkan luka dan mengganti dengan balutan yang baru. Waktunya sekitar 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Oke, setelah pasien bersedia, kita siapkan alat. Setelah alat siap, kita dekatkan ke tempat pasien. Lalu kita cuci tangan ya. Setelah itu kita tutup sampiran, kita jaga privasi, tutup sampiran ya. Terus kita permisi ya Bu ya, lalu kita buka daerah yang akan dirawat. Nah, di sini terlihat ada luka kanker di daerah payudara. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengatur posisi yang baik agar kita dalam melakukannya itu tidak terhalangi oleh pasien. Bersih ya Bu. Lalu kita memasang pelak. Oke, di sini apabila kita sendiri kita bisa menyiapkan, nanti kan misalnya kita tidak ada asisten, kita bisa menyiapkan salepnya di wadah agar ketika kita melakukan perawatan luka itu kita kan pakai handscoon, jadi kita siapkan di dalam wadah tertentu untuk salepnya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu kita pakai handscoon bersih untuk membuka balutan yang lama. Oke, kita bisa membuka balutan yang lama dengan di sini tadi kita bisa menyiapkan pinset ya. Nah, kita akan membuka balutan yang lama. Kita dekatkan dulu tempat sampah ke area kerja. Kita buka perlahan. Oke, kalau kita rasa ini lengket, itu kita bisa sambil siram dengan cairan ya, normal salin agar memudahkan saat dibuka. Pelan-pelan. Oke, setelah dibuka kita perhatikan bentuk lukanya, ukurannya, terus cairan yang keluar, kulit sekitar luka ya, apakah ada masalah di kulitnya atau ada komplikasi, apakah ada kemerahan ya. Nah, di sini setelah kita membuka terlihat ya, kita bisa melakukan pengkajian luka. Nah, selanjutnya kita buka handscoon ini karena ini sudah kita pakai untuk membuka. Kita ganti handscoonnya.
Oke, selanjutnya kita akan melakukan pencucian di area luka. Nah, pada saat pencucian itu kita bisa di sini menggunakan pinset dan klem ya untuk mengambil kasa. Lalu kita masukkan ke dalam normal salin ya. Lalu kita bersihkan area luka. Kita boleh mulai dari area yang terluar dulu ya, pelan-pelan. Daerah-daerah bawah luka ya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam luka. Lalu kita bersihkan pelan-pelan. Jangan menggosok terlalu keras pada luka kanker karena ini sangat mudah berdarah ya. Jika pada saat melakukan perawatan ada perdarahan, kita bisa dep, misalnya ada perdarahan kita bisa dep sebentar ya. Baru kita lanjutkan kalau perdarahannya sudah berhenti. Nah, kalau misalnya kita rasa perlu, nah di sini kita bisa untuk menghilangkan kumannya itu kita bisa menggunakan sabun luka. Ya, jadi kita bisa mengambil sabun luka, terus kita bersihkan area luka pasien. Prosedurnya sama dari tadi. Sabun luka ini selain membunuh kuman juga dia memberikan efek harum, menghilangkan bau ya. Seperti itu. Lalu kita ganti ya, bagian dalamnya. Pelan-pelan. Setelah itu kita bilas kembali dengan normal salin. Jadi hati-hati saat menggosok ya, karena ini sangat mudah berdarah. Dan tujuan dari perawatan luka kanker ini bukan untuk menyembuhkan lukanya, tapi untuk menghindari komplikasi yang muncul, misalnya adanya bau, turunnya yang berlebih. Nah, itu bisa diserap, dibersihkan oleh dengan cara perawatan luka. Selanjutnya kita menggunakan kasa kering untuk mengeringkan ya. Pelan-pelan. Masalah yang sering dialami pada luka kanker yaitu adanya perdarahan. Seperti tadi, kalau ada perdarahan kita tekan saja sampai darahnya berhenti, atau kita bisa menggunakan balutan namanya kalsium alginat ditempelkan. Dan masalah yang lain seperti cairan yang berlebih, nah itu kita bisa siasati dengan memberikan balutan yang menyerap eksudat lebih banyak. Nah, selanjutnya di sini kita tadi sudah punya salep ya, punya salep. Nah, itu kita bisa agar mencegah dia, ini kita sudah punya salep tadi, itu kita bisa taruh di sekitar luka. Tujuan dari pemberian salep ini itu yang pertama mencegah infeksi, terus dia juga menghilangkan bau ya, terus nanti dia mencegah perlengketan ketika balutan dibuka. Nah, minimal ada salepnya, jadi kita
tidak menggunakan kasa langsung menempel di luka, karena kalau langsung menggunakan kasa maka itu akan menyebabkan perlengketan pada luka kanker, dan ketika dibuka itu akan menyebabkan perdarahan. Nah, kalau jadi minimal kita taruh salep. Tapi kalau misalnya salepnya tidak bisa melengket di luka, itu di kasanya itu kita bisa tempel salep, ya, seperti ini. Lalu kita tempelkan di luka. Jadi salepnya nanti tidak lengket seperti itu. Nah, di sini kalau kita memiliki balutan modern seperti absorben ini, ya. Nah, ini bisa kita langsung tempelkan di area luka seperti itu. Jadi padding ini gunanya untuk menyerap eksudat di luka. Jadi kita nggak menggunakan kasa, tapi menggunakan balutan luka modern. Kalau misalnya ada daerah yang tidak terkena oleh balutan padding ini, kita bisa menggunakan kasa yang dibaluri oleh salep tadi agar tidak lengket seperti ini. Nah, kalau misalnya kita khawatir dia balutannya akan tembus, itu kita bisa menambahkan lagi kasa di atasnya. Misalnya kita khawatir dia tembus, ya, itu kita bisa tambahkan kasa di atasnya. Oke, nanti misalnya ini area kulit sekitar luka kita khawatir dia lecet, itu kita bisa menggunakan transparan film, karena kan cairan luka itu dia kadang banyak, nah itu bisa mengikis kulit sekitar luka. Nah, kita bisa melindungi kulit sekitar luka ini dengan menggunakan transparan film. Fungsinya transparan film ini untuk melindungi, biasa kan kulit pasien itu lecet gara-gara banyaknya cairan luka. Nah, transparan film ini fungsinya untuk melindungi, ya, kulit sekitar luka agar tidak mudah lecet karena adanya cairan pada luka. Transparan film ini dia sifatnya anti air atau waterproof, dan dia bisa mencegah cairan dari luka itu mengiritasi kulit sekitar luka. Nah, ini dia ada 2 lapisan, ya, kita cari dulu. Ya, jadi dia ada 2 lapisan atas dan bawah. Ini fungsinya nanti cairan luka tidak akan merembes. Nah, ini kita bisa pasang di area sekeliling luka, ya. Dulu. Ini perlu ketelitian untuk membuka transparan film karena dia 2 lapisan dan tipis, ya. Jadi kita perlu sedikit ekstra usaha, ya, untuk membukanya. Jadi fungsi dari transparan film tadi ini untuk melindungi kulit sekitar luka, ya. Ini juga bisa digunakan untuk luka-luka yang lain yang kita khawatirkan cairannya itu bisa menyebabkan luka atau bisa menyebabkan maserasi atau lecet pada kulit sekitar luka. Nah, setelah lukanya tertutup seperti ini, lalu kita bisa langsung tutup dengan menggunakan plester, ya. Ini kasanya lebih banyak, lebih bagus agar tidak mudah tembus. Jadi cara mengukurnya itu kita lebihkan sekitar 2, satu kotak itu 1 cm, jadi sekitar kurang lebih 2 cm, ya, di luar luka, agar nanti atas dan bawah agar nanti tidak mudah lepas. Kita tandai dengan melipat seperti ini, lalu kita buat 2
lipatan ya. Oke, kita gunting, terus kita buka separuh ya, untuk kita lengketkan ke tubuh pasti. Ingat memasangnya itu jangan terlalu sedikit dan jangan juga terlalu banyak sisanya ya. Usahakan tampilannya juga rapi. Tidak terlalu menekan dan juga tidak terlalu longgar. Nah, kalau misalnya ada yang tidak tertutup seperti ini, itu kita bisa tambah ya, agar dia tertutup sempurna. Kita tambah layer atasnya ya, agar cairannya tidak merembes ke daerah yang lain. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini. Jadi dia rapi, bersih ya. Kalau balutannya kasanya lebih banyak itu lebih bagus, karena akan menyerap eksudat lebih banyak dan kuman dari luar tidak bisa masuk. Pasien bisa pakai baju ya, baunya juga tidak keluar. Dan tadi kita sudah membersihkan juga lukanya. Nah, setelah kita tutup seperti ini, kita rapikan alat. Sarung tangan, lalu rapikan kembali pada pasien. Oke, selesai. Jadi ibu ini sudah selesai kita lakukan perawatan luka. Bagaimana perasaannya? Kita evaluasi apakah ada gangguan atau rasa nyeri atau seperti apa. Oke, kalau tidak ada, nanti kita akan ganti lagi balutannya sekitar tergantung ya, ada yang mengganti balutan setiap hari, ada yang 2-3 hari. Biasanya balutan diganti itu ketika cairan balutan terluarnya itu sudah ditembus oleh cairan luka. Nah, di situ waktunya kita mengganti balutan. Atau pasien tidak nyaman minta diganti, itu juga boleh diganti. Jadi tergantung sesuai prosedur di tempat kerja masing-masing. Oke, itu saja untuk hari ini. Kita catat semua tindakan yang kita lakukan dan kita observasi kondisi pasien. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.